China ternyata tidak main-main dengan ancamannya akan menggunakan kekuatan militer terhadap Taiwan bila pulau demokrasi tersebut tidak tunduk di bawah kekuasaannya. Pada Sabtu tanggal kemarin, China menggelar simulasi serangan habis-habisan terhadap Taiwan. Dalam simulasi itu, militer China menggunakan drone, pasukan khusus dan pasukan udara secara bertahap untuk mempersiapkan invasi besar terhadap Taiwan. Latihan mengerikan itu dilaporkan CCTV penyiar pemerintah China dan menandai pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir sebuah outlet media pemerintah memberitahu semua tentang persiapan untuk menyerang negara Taiwan. Ini menandai tindakan agresi terbaru dari Beijing di Laut China Selatan, dan mengikuti peningkatan kehadiran Angkatan Laut dari China di perairan sengketa, tulis berita tersebut seperti dilansir Express.co.uk pada Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2020. Simulasi serangan terjadi pada Hari Nasional Taiwan, dengan latihan dimulai pada malam hari. Laporan CCTV merinci bagaimana pasukan China masuk dari berbagai lokasi untuk menunjukkan kesiapan mereka untuk invasi. Laporan tersebut menambahkan, latihan tersebut, dengan integrasi efektif dari beberapa kekuatan tempur baru, meningkatkan kemampuan tempur sebenarnya dari pasukan dalam pendaratan bersama dan serangan 3 dimensi. Beijing telah meningkatkan latihan militernya karena memandang Taiwan sebagai bagian dari China daratan, dan ingin menyatukan kembali negara-negara itu dengan cara apapun. Saat China melakukan latihan tersebut, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mendesak Beijing untuk melakukan dialog yang bermakna. Berbicara pada perayaan Hari Nasional, dia mencela kebuntuan Selat Taiwan yang cukup menegangkan, dan mendesak Beijing untuk menemukan resolusi damai. Dia berkata, selama otoritas Beijing bersedia menyelesaikan antagonisme dan meningkatkan hubungan lintas selat, sementara paritas dan martabat dipertahankan, kami bersedia bekerja sama untuk memfasilitasi dialog yang bermakna. Laporan sebelumnya dari Taiwan merinci tekanan besar latihan Angkatan Udara China di atas selat pada keuangan negara, dengan Taiwan menghabiskan 1,3 miliar dolar untuk mengacak jet tempurnya sendiri melawan serangan itu. Beijing telah membalas seruan Tsai untuk pembicaraan damai, dan mengklaim Taiwan menolak hal yang tak terhindarkan. Dalam peringatan mengerikan kepada negara pulau itu, Zhu Fenglian, juru bicara kantor urusan Taiwan di Beijing, mengatakan kepada Taipei bahwa pemikiran konfrontatif dan permusuhan terhadap China telah menghentikan dialog. Dia kemudian menambahkan, kemerdekaan Taiwan adalah jalan buntu, sementara konfrontasi tidak akan mengarah kemanapun. China memutuskan pembicaraan kemerdekaan formal dengan Taiwan setelah Tsai menjabat pada 2016, dan perlahan-lahan meningkatkan tekanan militer di negara itu sejak saat itu. Taiwan juga melaporkan pada hari Minggu bahwa pejuang China memasuki wilayah udara terbatas lagi. Serangan itu menandai ke-17 kalinya China mengirim pesawat militer ke Taiwan sejak tanggal 16 September. Menteri Pertahanan Taiwan mengatakan negara itu telah menghabiskan lebih dari 8% dari anggaran militernya untuk tahun ini untuk menangani penerbangan China. Su Suyun, analis di Institute for National Defense and Security Research, mengatakan kepada Business Insider bahwa flyover yang berulang adalah semacam gesekan dan taktik perang psikologis untuk menguras kekuatan Taiwan dan mengurangi kewaspadaan publik terhadap kemungkinan serangan China. Latihan Taiwan menandai tampilan militer China terbaru di Laut China Selatan, dengan AS mulai melakukan intervensi. Pada hari Minggu, Beijing mengajak kapal dan jet untuk melacak kapal perusak rudal AS John S. McCain saat melewati pulau-pulau yang dikuasai China di perairan yang disengketakan. Kolonel Zhang Nandong, juru bicara Komando Teater Selatan PLA, sangat marah atas hegemoni navigasi terang-terangan dan provokasi militer AS yang secara serius melanggar kedaulatan dan kepentingan keamanan China, dan sangat membahayakan perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan. Dia menambahkan, kami mendesak pihak AS untuk segera menghentikan tindakan provokatif semacam itu, secara ketat mengelola dan mengontrol operasi militer maritim dan udaranya agar tidak menimbulkan kemungkinan apapun.